Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semua Bapak Ibu. Hari Hari ini kegiatan Bandung Menjawab tanggal 21 Mei dari Bisub hadir dari Bisub, Antam dan panitia yang menjelaskan tentang review. Silakan Bapak, bisa dimulai Pak. Ya, yang ini akan dibantu oleh atas kesempatannya. Terima kasih atas kesempatannya. Dari Disub mencoba ikut menghadiri acara Bandung Menjawab dilaksanakan di Media Lounge Dinas Sinkom. Perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan surat undangan dan lampiran yang menyampaikan adanya beberapa keluhan berkaitan dengan fasilitas perlengkapan jalan yang ada di Kota Bandung, terutama berkaitan dengan traffic light dan fasilitas lainnya seperti rambu, marka, dan median jalan. Jadi perlu kami sampaikan juga, betul sekali memang ada beberapa traffic light kita yang selama ini mengalami gangguan. Gangguan tersebut banyak sekali ditimbulkan oleh beberapa faktor. Jadi selain faktor teknis yang pada umumnya usia dari peralatan perlengkapan kita ini sudah sangat tua, yang mana sebagian besar dari traffic light kita adalah diinstal atau dibangun pada tahun 96, tahun 1996. Jadi mungkin kalau sekarang 2015 sudah lebih dari 18 tahun ya Bapak-bapak. Selanjutnya kita juga dari tahun ke tahun mencoba untuk merawat dan memperbaiki, sekaligus juga mengupgrade beberapa fasilitas perlengkapan atau traffic light tersebut yang sudah tua. Kota Bandung, kalau Dinas Perhubungan Kota Bandung melaksanakan upgrade secara bertahap, baik itu menggunakan dana APBD Kota Bandung maupun dari bantuan APBN melalui pusat, melalui Kementerian Perhubungan. Jadi ada beberapa titik lokasi yang traffic light yang ada di Kota Bandung ini juga mendapat bantuan dari APBN, dan sangat besar kontribusinya terhadap Kota Bandung, yang mana kalau kita sampaikan lokasinya adalah sepanjang Jalan Soekarno-Hatta, dari mulai Cicahem sampai Gede Bage, dari mulai Ciberem sampai Gede Bage. Selanjutnya jalur tengah dari mulai Ahmad Yani Supratman sampai dengan Ciberem, dan tahun 2014 kemarin dari jalur utara dari Pasteur sampai Pasteur Hasan Sadikin, Cipaganti, Ciamplas, Balubur, Chicago, sama Gasibuk, Chicago, Cikapayang Dago ya. Selanjutnya tahun ini di 2015 lanjut yang utara itu sampai ke Cicahem. Jadi mungkin sepanjang jalur utara nanti diharapkan tahun ini kita masih mendapatkan bantuan dari APBN. Jadi sepanjang jalur utara diharapkan bisa mendapatkan peralatan yang lebih baru. Selanjutnya dari APBD Kota Bandung itu sendiri, kita juga tahun ini lumayan alhamdulillah kita mendapatkan anggaran yang cukup besar, terutama di CCTV sebagai alat bantu kita dalam hal menangani masalah lalu lintas di Kota Bandung. Dan juga diharapkan di tahun ini kita bisa mengganti beberapa traffic light yang
pada tahun 2014 kemarin terkena dampak perbaikan trotoar yang tidak selesai, itu sepanjang jalur Riau ya, Marta Dinata. Jadi mudah-mudahan di tahun ini, dan sekarang juga sudah mulai sebetulnya, cuman mungkin tidak kelihatan karena memang belum hasilnya belum menyala, tapi perkembangan bahwa kita sudah melakukan boring, artinya kan karena kabelnya sudah keputus, nggak mungkin disambung kalau kabel terciplet, karena bila mana disambung pada saat musim hujan atau karena di bawah itu akan awas sekali terhadap proses, jadi harus diganti. Dan juga yang paling parah adalah controller kita itu sudah posisinya sudah jatuh lah, sudah tidak di posisi semula lagi, artinya dari kontrolnya itu sudah tidak berfungsi, dan banyak yang sudah kebakar semua karena posisinya terlentang, jadi kena hujan dan artinya sudah harus diganti. Dan diharapkan di tahun ini itu bisa selesai semua, dan itu sedang kita kerjakan. Selain juga kita melaksanakan perbaikan perawatan lainnya di lokasi-lokasi lain, seperti kita juga akan mencoba mengganti beberapa lokasi yang awalnya menggunakan alat bantu pencahayaannya menggunakan lampu pijar, karena sedang di pasaran yang agak sulit sekarang untuk lampu pijar. Kita coba ganti dengan lampu LED, lampu LED. Seperti yang di tahun-tahun sebelumnya juga kita sudah mulai coba upgrade di beberapa lokasi, dan di tahun ini juga kita akan upayakan lampu pijar akan bertahap kita ganti menjadi lampu LED juga. Selanjutnya seperti yang disampaikan dalam lampiran surat undangan ini, ada beberapa lokasi yang memang mengalami gangguan seperti Balubur, tadi Jalan Riau sudah saya jawab, dan Batu Nunggal. Sebetulnya mungkin situasional ya, memang kadang-kadang jangankan yang lama, jangan yang baru, yang yang artinya yang lama dan yang baru pasti akan bisa mengalami gangguan. Artinya seperti halnya Batu Nunggal, walaupun itu memang baru, tapi kalau gangguannya bukan dari teknis, itu bisa saja dari PLN atau ada pencurian kabel, itu bisa terjadi gitu. Seperti halnya disampaikan di Batu Nunggal, memang seharian penuh, 2 hari itu ada gangguan dari PLN, bukan dari controller kita, tapi mungkin masyarakatnya tidak tahunya kan itu adalah penyebabnya adalah kemacetan di lokasi itu, tapi adalah traffic light. Namun perlu disampaikan bahwa untuk Batu Nunggal mungkin yang terakhir diberitakan itu memang 2 hari itu gangguan dari PLN, tapi itu juga sudah kita koordinasi dan akhirnya bisa segera ditangani. Begitu juga untuk yang Balubur, itu memang ada gangguan teknis kalau untuk Balubur, tapi itu tidak lama, hanya tidak lebih dari 1 hari kita langsung kita tangani. Jadi semua traffic light yang ada di Kota Bandung ini pada saat mengalami gangguan, penanganannya itu tergantung dari tingkat kesulitan kerusakan. Artinya ada yang bisa ditangani pada saat itu juga, namun ada juga yang mungkin bahkan kita pernah mengalami ada yang sampai seminggu, karena mungkin usianya tadi yang sudah tua ya, dan kita sudah sangat kesulitan sekali dengan pengadaan spare partnya. Ini yang menyebabkan agak sedikit terhambatnya gitu ya penanganan. Sementara kita masih menggunakan lewat atas, karena yaitu ya biasanya langganan-langganan yang sering hilang yang di Chicago itu hampir tiap tahun pasti itu, karena selama memang belum kita pindahkan ke atas ya, selama di gorong-gorong itu kan besar tuh gorong-gorongnya tuh, pencuri akan enak di bawah motong ujung satu sisi lain, di bawah tuh dikupasin, jadi kalau besoknya tuh kelihatan kupasan-kupasannya itu ada di bawah, dan mungkin diambil tembaganya saja. Dan itu yang paling menyulitkan buat kita. Kita pengadaan mungkin tidak bisa dilakukan 2 kali dalam setahun. Itu akan
menjadikan pertanyaan atau hal yang berbahaya buat pemeriksaan sebetulnya, karena tidak mungkin kita mengadakan di satu lokasi itu 2 kali. Itu pengadaan kabel kalau hilangnya setahun itu 2 kali, ini agak menyulitkan buat kita sebetulnya, karena tidak mungkin pengadaan itu di 2 kali, kecuali kalau memang kita sudah informasikan bahwa di situ ada kehilangan, baru mungkin itu bisa dijadikan satu alasan. Selanjutnya faktor-faktor lain yang mengakibatkan kerusakan traffic light adalah petir, faktor cuaca ya. Jadi faktor cuaca ini sulit sekali kita hindari, walaupun di setiap traffic light kita itu sudah kita pasang anti petir, namun kalau petirnya besar mah tetap aja kayaknya agak sulit nih. Jadi kadang-kadang ketika musim hujan tiba, mungkin lebih dari 1 atau 2 traffic light yang bisa sekaligus kebakar gitu. Nah, ini yang sering kita khawatirkan. Selanjutnya juga faktor pengganggu lainnya seperti cicak dan tikus. Cicak itu bisa nempel di peralatan elektronik kita dan itu menyebabkan kebakaran. Tikus apalagi, dan juga kadang-kadang kontrol kita kalau ada di pasar itu pasti di tempat digunakan sebagai tempat pipis orang-orang di pasar, itu menjadi korosi dan semakin mudah air masuk ke dalam gitu. Jadi tidak terlindungi lagi untuk kontrolnya itu sendiri. Selanjutnya saya jawab juga ada berkaitan dengan ini informasi mengenai marka jalan di Ciputra ya. Tapi kelihatannya ini sih bukan marka jalan, ini median jalan. Mungkin nanti yang harus jawab mungkin DBMP. Jadi mungkin yang di median jalan yang rusak ini namanya bukan marka jalan, tapi ini median jalan yang dibuat bukan oleh Dinas Perhubungan Kota Bandung. Mungkin ini jalannya kalau di Jalan Surapatinya sih jalan Simpang Ciputra apa? Ya mungkin di Ciputranya, ini Ciputranya oleh DBMP. Mungkin nanti yang menjawab. Juga dari APBD adalah 18 M untuk CCTV. APBD Kota Bandung 18 miliar untuk CCTV. Nah ini diharapkan sebagai alat bantu dan bisa membantu kita juga. Itu kira-kira kan 18 miliar itu untuk, kan tahun ini anggarannya, ya. kira-kira untuk berapa titik? Diperkirakan sekitar 150 titik. 150 titik ini udah direlakan atau Belum. Mulai kapan Pak akan dimulai? Diharapkan sih Juli lah kita sudah mulai. Sekarang sih sudah mulai kita proses ya dokumen penyusunan sudah mulai. Hanya mungkin proses saja. Kebanyakan pas rusak itu pas musim hujan ya kan Kebanyakan ya, betul. Jadi kadang-kadang kalau kena petirnya kan kita nih nyambung ke sisi kontrol center sini. Jadi kalau kadang begitu kena itu ya bisa merembet gitu. Pernah kita kenanya di Jalan Kalimantan Jawa, yang kebakarnya di sini, sisi rum kita kebakar. Jadi karena memang tersambung, akhirnya ya selain di lapangan di sini juga ikut rusak gitu. Masih berfungsi dengan untuk berapa titik Pak yang ini, atau 137 itu masuk semua ke sini? Awalnya masuk ke sini, tapi sekarang tinggal 24 yang 24 titik yang bisa dikontrol lewat sini ya? Betul Pak. Tapi bahas CCTV yang dimiliki bisa Sekarang 30. ya. Ya. Yang 1,8 itu berapa? 1,8 net 18 M 150 ya. Jadi jumlah nanti kalau dari 150 plus 30 aja mungkin 180-an mungkin ya. Selain juga nanti saya belum tahu nih dari APBN, sepertinya juga akan ada. Oh, bilangnya untuk Kota Bandung berapa? Saya kira 150 sudah menjangkau seluruh persimpangan yang ada di Kota Bandung. Dan kita juga selain di persimpangan untuk CCTV
diharapkan bisa dipasang di beberapa lokasi seperti shelter dan terminal gitu. Mungkin ya itu juga sangat membantu buat operasional Transmetro Bandung dan juga demi kenyamanan para pengguna Transmetro Bandung gitu. Terpantau adanya kejahatan walaupun bisa dimonitor oleh CCTV kita. Karena CCTV kita selain untuk mengatur lalu lintas, kadang-kadang suka diminta untuk informasi dari sensor, informasi kejahatan yang pernah terjadi itu seringkali kita minta dan dimintai oleh pihak sensor baik dari Kodim maupun dari Paling yang upgrade yang pas nilai itu upgrade apakah hanya si lampunya yang ganti LED atau yang sistem sini juga ikut diupgrade? Karena soalnya udah dari sebelah. Kalau sistem ininya sih kita sudah punya, yang diganti yang di lapangan. Yang diganti yang di lapangan, kontrolernya Kang yang ini yang kayak kulkas. Ya. Nah itu sama juga beberapa lokasi kabel kan itu hampir semua diganti tuh yang di Jalan Riau tuh. Jadi harus boring lagi, dan itu yang membutuhkan waktu yang cukup banyak. 150 yang kembali ke CCTV yang 150 TV itu kemungkinan bisa terpasang tahun ini atau Diharapkan bisa dipasang tahun ini ya? Iya. Karena di anggarannya kan di tahun ini. Takutnya Juli lewat lambat lagi. Iya. Masih ada yang bertanya? Ada lagi yang Terima kasih. Terima kasih buat Nama lengkap Pak sana jelaskan. nama saya Yudiana YUDHIANA, Kepala Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas. Itu saja yang saya sampaikan. APBD ada nggak tahun ini Pak? Ada Berapa sekitar? jumlahnya saya kurang tahu, tapi titiknya mungkin bisa saya sampaikan dari mulai Desibu, Pahlawan sampai Cicahem. Traffic light gitu. Ya, Kalau tahun kemarin dapat belum tahun berapa dari APBD rupiahnya itu? kalau nggak salah sekitar 5 miliar ya kalau nggak salah ya. Ya. Dan itu dari mulai tahun 2012 ya, dari mulai 2012 kelihatannya sampai tahun 2016 kelihatannya, karena 5 tahun kalau nggak salah. Ada lagi? Kap, bertanya? Atau non? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas ya, sorry. Pertanyaan nih, kalau ada pertanyaan. Pak, terus. Ini juga. Apa nggak tahu? Boleh tega wae teh. Dah, siap. Punten dijieun dahulu aja. Siap. Ya bisa. Terus iya we atuh tuh sawiosnya ngobrol mah enggak apa-apa lah di sini aja lah. Tapi ini kan di Mbak Tita? Mbak Tita dulu? Oh, Mbak Tita siapa? Saya kenalnya dari BCCR dulu. Ini bukan BCCR masih. Bukan ya? Jadi ini tentang yang Lee Kuan Yew Prize. Jadi Kota Bandung, ini saya menyampaikan pesannya Pak Wali saya di sini diundang sebagai Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung, dan dapat titipan dari Pak Wali untuk meneruskan si dokumen ini. Jadi kita dapat kabar bahwa Kedutaan Besar Singapura menominasikan Kota Bandung untuk masuk dalam Lee Kuan Yew World City Prize. Apa namanya dia? World City Prize ya. Itu Kang Emil sendiri kaget karena nggak sembarangan kota bisa dinominasikan ke Lee Kuan Yew Prize itu.
Dan kalau dibandingkan dengan kota-kota yang sudah menang dan sudah dinominasikan, kita masih jauh dalam hal infrastruktur, dalam hal ketertiban dan sebagainya. Jadi ini suatu kehormatan sebenarnya, sudah dinominasikan itu sendiri sudah menjadi suatu kehormatan. Dengan segera tim dibentuk untuk memenuhi persyaratan untuk masuk nominasi tersebut. Semuanya dipimpin oleh Bapeda sebenarnya, dan intinya sih ada dokumen yang harus kita lengkapi untuk formalitasnya, dan itu semua bisa dilihat online di Lee Kuan Yew World City Prize. Tapi kalau menurut Kang Emil, oke, ini namanya juga kompetisi, jadi kita harus tahu kita kelebihannya di mana, sehingga menurut Kang Emil akan jadi nilai tawar kita yang positif kalau kita juga memasukkan data tambahan mengenai juaranya Bandung itu di sebelah mana. Jadi kalau sekarang kita ngadu teknologi masih kalah pasti, ngadu kekuatan finansial kalah, ngadu infrastruktur apalagi masih kalah gitu. Jadi sekarang yang mau diajukan oleh Kang Emil adalah kita menang di manusianya, kita menang di daya kreasinya, kita menang di inisiatif warganya gitu. Jadi sehingga Kang Emil minta ada dokumen tambahan berupa buku yang sedang digarap oleh Kang Kondir ini, yang isinya aktivasi kita sehari-hari. Jadi beliau menekankan kita harus punya dokumen yang namanya collaborative city, jadi kota yang bekerja sama antar warganya. Karena ya selama ini juga Kang Emil kalau pergi dia selalu dapat pujian untuk kegotong royongan warga. Jadi itu yang harus kita munculkan sebagai nilai tambah. Jadi meskipun ini kompetisi, dinominasikan juga sudah sangat terhormat gitu. Jadi kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi semuanya. Itu sih intinya. Jadi yang lainnya tinggal silakan ditanyakan dan sebagainya. Karena untuk menyiapkan dokumen itu deadline-nya itu 29 Mei, Pak. Jadi ya lumayan lah, besok harus naik cetak gitu. Begadang gitu. 1, 2, 3 ya. Begadang siap lah. Begitu. Ada yang mau bertanya? Silakan. Untuk nominasinya ada berapa nominasi? Itu kami nggak tahu karena itu sepertinya tertutup. Jadi ini undangan tertutup untuk kota-kota dunia. Si penyelenggaranya yang mengundang. Jadi kita dinominasi, makanya Kang Emil juga kaget ketika dinominasikan oleh kedutaan besar di Singapura. Bedanya Selain kota Bandung, ada wacana nggak kota yang lain? Nah itu dia, saya nggak tahu. Kalau mau tanya ke kedutaan Singapura deh. Nah. Kalau tim yang nanti dibentuk ini terdiri dari siapa saja? Timnya waktu itu yang rapat semuanya dipimpin oleh Bapeda karena kebanyakan data itu dari Bapeda. Karena yang mereka tanyakan untuk masuk ke kota juara ini, ke Lee Kuan Yew Prize ini, harus ada data perkembangan dari 10 tahun terakhir. Jadi dananya ada tabelnya 2004-2014. Yang ditanya tuh emisi CO2 berkurang nggak, RTH bertambah atau berkurang, terus perumahan gimana akomodasinya, terus penggunaan air, energi dan sebagainya. Jadi ada hard data yang harusnya disuplai oleh Bapeda. Jadi Bapeda memimpin, tapi terus anggotanya banyak, ada Diskamtam juga Pak. Jadi ada BPHD pasti untuk data-data emisi dan O2 gitu dan sebagainya. Kalau mau lebih lengkap tentang Lee Kuan Yew Prize itu ada di website-nya sih sebenarnya. strategi yang lebih konkret seperti apa, Pak? Strategi yang dari Kang Emilnya itu tadi. Jadi kalau kita harus mengajukan data itu nggak semuanya raportnya bersih ternyata, nggak semuanya hijau kayak ya perkembangannya hanya bisa dilihat dalam 1 tahun terakhir mungkin. Kalau dari 2004 sampai 2014, karena kita kan jumlah penduduk juga melonjak tinggi gitu, jadi mau nggak mau kayak penanganan sampah, terus penggunaan air, energi pasti meningkat. Jadi yang menjadi strategi untuk bisa menang, semoga kalau nggak ya nggak apa-apa, itu adalah kolaborasi tadi. Jadi Kang Emil menekankan pokoknya orang lain tuh ngiri sama Bandung tuh karena kita kolaborasi dan inisiatif warganya bisa, sehingga ada kolaborasi dari top down, dari pemerintahnya sudah memberikan fasilitas dan sebagainya, warganya juga harus punya inisiatif supaya nanti ketemu
Jadi fasilitas apapun yang dikasih di sini nggak dirusak sama yang di sini, atau mereka tahu cara makainya gimana. Itu aja udah syukur banget gitu. Strateginya adalah membuat dokumen tambahan tentang itu tadi, collaborative city. Jadi nanti kita akan punya buku tentang Bandung itu kota yang gotong royong. Selain buku mungkin ada video atau Itu ya, jadi kita diizinkan memberi di pendaftarannya kan semuanya online nih, semua submisinya online. Kita diizinkan memberi 4 tautan. Jadi 4 tautan itu bisa ke PDF-nya buku, bisa ke videonya kota, Diskominfo, dan bisa ke mereka ingin ini demonstrable project sebenarnya. Jadi demonstrable project yang akan kita ajukan adalah karena gini, mereka mintanya bukan ini, kalau bisa pengajuannya bukan cuma dari Pemkot tapi dari masyarakatnya juga. Makanya komunitas diundang juga untuk ikut memberikan demonstrable project tadi. Demonstrable project yang diminta sama Singapura salah satunya adalah Bandung Berkebun. Karena ya dulu sebelum jadi wali kota, Kang Emil kan menginisiasi Indonesia Berkebun. Jadi ternyata sekarang sudah berkembang dan kongres yang berikutnya akan dilakukan di Bandung juga untuk Indonesia Berkebun. Semuanya inisiasinya dari Bandung, dan untuk Bandung Indonesia Berkebun pernah dapat penghargaan dari Google Chrome. Sehingga kalau kita Google Chrome terus masukkan Indonesia Berkebun, nanti ada klip tentang Indonesia Berkebun yang dilihat sudah menjadi contoh bagaimana sosial media dapat membantu meningkatkan pemakaian informasi untuk menggalakkan acara-acara seperti itu. Lalu demonstrable project kedua adalah Smart City. Jadi ada Diskominfo juga diundang kemarin untuk memberi data-data tentang udah ada apa aja nih. Contohnya lapor, terus comment center, terus kemudahan-kemudahan yang diberikan dari dinas Kominfo untuk memberi informasi ke masyarakat, termasuk penggunaan sosial media juga. Nah sekarang berapa masalah diselesaikan karena nge-tweet before dan after, dan sekarang udah berapa persen gitu. Terus ada sedikit tentang Teknopolis dan sebagainya. Lalu demonstrable project ketiga adalah dari BCCF, karena BCCF itu termasuk organisasi yang banyak memberikan contoh dan prototipe untuk penggunaan ruang publik misalkan, atau desain fasilitas umum. Jadi semua kegiatannya skala kota, termasuk untuk event-event dan sebagainya. Jadi itu yang tiga itu yang akan ditampilkan sebagai demonstrable project dari Bandung. Komunitas itu sendiri cuma diminta satu atau Apanya? Komunitas itu hanya satu atau memungkinkan lebih dari satu? Semua sebenarnya. Jadi gini, kan kita dapat ya dari Singapura itu mereka yang minta ini sini sama ini. Jadi 3 harus maksimal 3. Jadi 3 itu bukan komunitas kan, 3 itu gerakan sebenarnya. Dan itu yang harus dimasukkan ke dalam dokumen formulir itu. Untuk menentukan pihak-pihak yang tadi digandeng. Oh, yang menentukan itu mereka, Singapura. Mereka, ya? Singapura yang menentukan. Si panitia sayembaranya. Kalau pengumuman saya cuma tahu deadline-nya dulu sekarang. Jadi penuhi dulu 29-nya. Pengumumannya akhir tahun. Itu untuk 2016. Jadi mereka akan mengumumkan ini 2016. Kota yang sebelumnya Yang kota sebelumnya udah ada. Jadi kalau yang tahun lalu ada satu kota di Cina, saya nyebutnya lupa, nanti ada di websitenya. Lalu selain yang pemenang itu, dia punya 2 honorable mention. Salah satunya Medellin di Kolombia, satunya lagi Yokohama di Jepang kalau nggak salah. Yang tahun 2014. Ini setiap 2 tahun. Ya, setiap 2 tahun. Di Kuan Yu Press ini setiap 2 tahun. Jadi kalau nggak dapat sekarang, yang 2016 ya semoga 2018. Kalau masih dinominasikan. Dari pemenang yang lalu, sebetulnya keuntungan ketika mendapatkan penghargaan ini apa sih? Keuntungannya pasti prestise kota, terus punya jejaring yang baik untuk kota-kota juara dunia itu. Kalau hadiah yang lain saya belum tahu, nanti kita lihat aja. Karena ini agak mendadak, jadi saya hanya sempat lihat deadline. Yang penting-penting dulu Pak, deadline sama persyaratan. Nanti dampak akhirnya nanti saya lihat lagi. Udah belum? Ketinggian nih. Ada di website ya Mbak? Ada di websitenya, kalau di Google Lee Kuan Yew World City Prize 2016. Yang paling sulit dipenuhi atau? Yang paling sulit dipenuhi
Sebenarnya gini, karena hard data yang diminta sangat banyak, mungkin ya di bagian kota harus siap data 2004 dan 2014 karena tantangan. Jadi pokoknya mereka pengen data angka 2014 berapa, 2004 berapa. Nah, kesulitannya adalah kalau kita misalkan pakai parameter atau alat ukur yang berbeda untuk 2004 dan 2014, nah itu kan bisa miss datanya. Jadi tantangan terbesar adalah menyajikan data yang valid. Pak, punten ini mulai duluan. Silakan. Soalnya mau jadi. Belum, baru dinominasikan sebagai salah satu kota yang untuk diadukan dapat nominasi. Kenapa? Nggak tahu juga, harus nanya ke penyelenggaranya karena undangan tertutup. Belum tahu pesaingnya jadi. Ada berapa tahap untuk tadi kan 29 itu bedanya? Ada tahap gini, jadi ada 2 tahap yang bisa berjalan simultan. Tahap pertama adalah antara si pengaju itu si tadi kedutaan Singapura di Jakarta, si pengajunya harus dapat persetujuan dari Kota Bandung bahwa kamu mau nggak dicalonin. Kalau Bandungnya mau, ya lanjut. Itu tahap 1. Ini tahap 1 sifatnya administratif yang tanda tangan Pak Wali bahwa kota saya bersedia masuk ke nominasi. Tahap keduanya dilakukan oleh si kota sendiri, yaitu mengajukan menginput data-data tadi yang diminta. Jadi persyaratan formulir online yang harus diisi, termasuk 3 demonstrable project dan link ke data-data tambahan. Jadi ketika itu sudah masuk semua harus tanggal 29 Mei, baru nanti ada petunjukannya. Sampai semuanya dengan 29 Mei aja gitu. Iya, itu yang harus dipenuhi dulu. Jadi ada, kalau untuk yang tahap kedua tadi ada 5 bagian formulir yang harus diisi. Yang pertama overview tentang Bandung, jadi kayak visi misi kota apa, jadi strategi keseluruhan kota apa, ini semua ada di Bapeda harusnya kan data. Yang kedua ini data-data yang pecahan tadi, yang jumlah emisi CO2, O2, RTH dan sebagainya itu di bagian kedua. Bagian ketiga ini adalah demonstrable project yang 3 tadi. Bagian keempat ini adalah letter of reference dari pihak-pihak yang tidak terlibat langsung di pembangunan Kota Bandung tapi mengerti akan proses dan prospeknya Bandung kemana nih kalau dilakukan strategi ini. Jadi ini sedang kita minta dari rekanan-rekanannya Bandung yang selama ini sudah bekerja sama dengan Bandung. Jadi kita mintakan untuk masing-masing sebenarnya yang ngerti tentang demonstrable project tadi. Jadi untuk yang Bandung Berkebun, kita mintanya dari Google Chrome yang tadi saya sebut, sama dari Indonesia Berkebun. Yang untuk Smart City, kita mintakannya dari Indonesia Netherlands Association Benelux yang selama ini juga sedang menjajaki kerjasama dengan Kota Bandung dalam hal Smart City, dan mereka juga sudah memberikan surat tersebut. Jadi mereka punya testimoni bahwa Bandung sudah punya ini, kedepannya bisa kesini. Dan yang ketiga, yang untuk memberi letter of reference dari komunitas adalah Southeast Asia Creative Cities Network atau SAACCN yang memang sudah selama ini punya MOU dengan DCCF dalam hal Creative Cities. Jadi kita bikin Creative Cities Network untuk negara-negara Asia Tenggara, dan ini semuanya anggotanya adalah second cities di Asia Tenggara. Second cities itu bukan yang kota ibu kotanya, jadi anggotanya sekarang Bandung, Cebu, Filipina, Chiang Mai, Thailand, dan Penang, Malaysia. Jadi kita punya MOU yang sebenarnya lebih merupakan komitmen untuk bekerja sama terus dalam hal Creative Cities. Dan yang kelima tadi, ini kan syaratnya 4 tadi, selang 5 itu tadi link ke data tambahan. Boleh link ke video, boleh link ke PDF, boleh link Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Kadis Kominfo, Mbak Dita, dan ini dari Komite Ekonomi Kreatif Kota Bandung, teman-teman wartawan. Sebagaimana surat undangan yang kami terima, sebelumnya kami sampaikan permohonan maaf Pak Kadis tidak bisa langsung karena kebetulan sedang bertugas di Surabaya, Pak. Ya. Baru hari ini beliau
berkaitan dengan keluhan warga masyarakat yang disampaikan di mass media tentang penumpukan sampah di Tegalega, Pak. Sebelumnya kami ingin informasikan bahwa di Tegalega itu ada dua tempat sampah, Pak. Yang pertama itu lokasinya ada di dalam Taman Tegalega, ya, tepatnya di sebelah selatan Taman Tegalega. Yang keduanya ada di luar Taman Tegalega di Jalan Muhammad Toha. Untuk yang tempat sampah di dalam Taman Tegalega, semula kami rencanakan memang itu untuk membuang sampah yang memang diproduksi oleh Taman Tegalega sendiri. Jadi karena Taman Tegalega itu taman yang satu-satunya taman barangkali di Bandung Selatan ini yang cukup luas dan banyak diminati warga berkunjung di sana, sehingga kita membuat lokasi tempat pembuangan sampah itu di satu area, yaitu di sebelah selatannya, dan itu kita alokasikan untuk menampung sampah dari Tegalega saja. Tetapi kenyataannya sekarang ini tempat sampah yang ada di dalam Taman Tegalega itu jadi tempat penampungan sampah di luar Tegalega juga. Nah, misalnya kami sekarang ini banyak membangun taman-taman tematik. Itu alhamdulillah dari sisi keberhasilan barangkali mengundang warga masyarakat yang datang cukup banyak, dan itu juga menimbulkan bangkitan sampah, Pak. Dan itu kita kumpulkan, kita memang buangnya ke sana, Pak. Nah, kemudian juga ada sebagian warga di sekitar sana memang yang sengaja membuangnya ya ke Taman Tegalega. Mereka tidak memilih TPS yang di luar Taman Tegalega, karena kalau di sana memang harus ada penjaganya, harus bayar. Sementara di Taman Tegalega ini agak sulit kita mengawasinya walaupun ada penjagaannya, karena cukup luas juga, Pak. Jadi lebih enak, lebih bebas dia menjaga. Nah, akhirnya memang sampah di sana memang tidak terkendali, Pak, karena memang produksinya yang memang banyak, jadi dalam sendiri dan juga menampung sampah yang dari luar. Ditambah lagi sekarang ada kebijakan pemerintah kota untuk menampung sementara para PKL, Pak, yang dari Hotel Iskandar di Nata. Itu kita tempatkan karena menunggu penataan PKL, kita sementara tempatkan di parkir barat, ya, parkir barat Taman Tegalega. Dan itu sampahnya juga luar biasa, Pak. Ya maklum lah, yang namanya PKL ada di sana yang berjualan kuliner, ada yang berjualan aksesoris dan segala macam. Sampahnya juga cukup banyak, sehingga memang di Taman Tegalega itu sampahnya luar biasa, Pak. Sementara ini kami bekerja sama dengan PD Kebersihan untuk masalah pengangkutan sampah tersebut, Pak. Dalam 1 minggu itu kita memang mengalokasikan 3 kali pengangkutan, Pak. Nah, tapi ternyata memang tidak, dengan 3 kali dalam 1 minggu itu memang tidak cukup, Pak. Karena telat 1 jam saja membuang sampah di sana volumenya bertambahnya luar biasa, gitu. Sehingga barangkali memang kalau sekarang bekerja demikian, maka kami sudah merencanakan kalau memang itu diperkenankan untuk ditambah lagi luasan TPS-nya, memang kita akan coba diperbesar, dan kemudian volume pengangkatan kerjasama dengan PD Kebersihan akan kita tambah. Kita rencanakan setiap hari 1 kali diangkut sampah seperti itu untuk sampah di Tegalega. Kemudian nanti biar diskusinya sekaligus, ya. Yang kedua, adanya infrastruktur yang mengganggu pertumbuhan pohon. Kalau dibaca di dalam surat kabar ini, sebetulnya akan lebih pas kalau ada teman dari DBMP ini, Pak. Karena ini lebih kepada lokasinya, lokusnya yang ada di Jalan Riau, Pak. Jadi dengan adanya pembangunan atau revitalisasi trotoar dengan granit, itu memang ada beberapa pohon yang terkena dampak, Pak. Hitungan kami, karena waktu sebelum pelaksanaan pembangunan trotoar itu, kita mendata dulu dan kita memberikan tanda mana-mana saja pohon yang akan terkena proyek tersebut. Dari hasil pendataan, itu ada 368 pohon, Pak, yang terkena proyek itu. Dan kami sudah berkomitmen dengan pemborongnya, pengusahaannya pada waktu itu. Memang
Kalau yang masih memungkinkan akan kita geser, pindah. Dan kalau yang tidak memungkinkan karena memang posisinya ada misalnya di pas di gorong-gorongnya, akan kita tebang dan akan kita ganti. Nah karena memang kebetulan proyek trotoarnya pun sekarang kan belum selesai Pak, ini masih terus berproses. Kami memang sebetulnya sudah mengalihkan dan menanam pohon kembali itu sekitar 102 pohon. Jadi masih ada kekurangannya tadi Pak. Dan itu kan kami terus lakukan bersamaan dengan proses penyelesaian pembangunan trotoar yang di jalan-jalan. Nah, seperti itu barangkali untuk sementara. Dan kemudian saya juga perkenalkan, saya membawa teman saya dari UPT Tegalega Pak. Karena untuk Tegalega ini memang ada, kita membuat ada khusus UPT-nya UPT Tegalega yang dikepalai oleh Pak Fahrijan. Nah itu barangkali untuk sementara informasi. Terima kasih Pak. Untuk Pak Kadang, dari teman-teman nggak lihat ada yang memilih tanyakan? Pak ini Pak, untuk 340 meter lagi di daerah mana aja Pak? Jadi begini, kita mengupayakan masih tetap di jalan Riau-nya. Hanya kita melihat di mana saja yang masih memungkinkan karena gorong-gorong yang dibuat sekarang itu kan lebih besar Pak. Itu 1,20 meter lebarnya Pak. Nah sementara trotoar di sana kan bervariasi mulai dari 3 meter sampai ke 80 cm Pak. Nah, jadi kita masih memilih nanti di mana saja yang masih memungkinkan untuk ditanam kembali. Kemudian dari sisi pemilihan jenis pohonnya juga kita pertimbangkan. Karena tidak mungkin kita menanam pohon kembali dengan karakteristik pohon yang nanti akarnya bisa rusak atau membutuhkan media tanam yang besar. Dan memang untuk pohon-pohon yang ditanam di sana, kita merencanakan untuk lebih intensif lagi monitornya Pak, misalnya dengan seringnya melakukan pemeliharaan pruning, karena kita harus selalu menjaga ketinggian dan besarnya pohon Pak di sana. Jangan terlalu tinggi, jangan terlalu besar juga, karena memang medianya terbatas. Seperti itu. Kalau misalnya nanti di sepanjang jalan Riau itu sudah tidak ada, memang penggantian itu akan kita tanam di lokasi lain di Kota Bandung. Sumbangannya barangkali Pak 102. Jadi di sana tuh ada mahoni dan pohon tanjung. Yang meninggal itu Pak? Ya. boleh dikit Pak Kadang. Ya, Pak. Namanya TOP-nya. Kesawi ya semua. Tapi tadi mah tekengnya enak kayaknya ya. Kapan itu? Tadi mah bunyi kayaknya nggak enak kayaknya. Saya ngomong hanya sedikit pemikiran saja, Pak Dadang. Kan sayang lah kalau misalkan di Jalan Riau yang sudah demikian bagusnya keramik kemudian juga ditanam pohon yang seperti mahoni gitu yang mengakibatkan nanti akan merusak trotoar. Mau kami meropot. Ya Pak, atur nuhun Pak. Jadi memang penanaman pohon itu tidak begini Pak, tidak sekarang sudah dibangun kemudian dibongkar dibikin gelombang ya tidak. Pada saat perencanaan pertama memang sudah dialokasikan untuk pohon-pohon yang besar. Dan yang alternatif lainnya memang betul Pak. Jadi ketika medianya tidak memungkinkan kita akan pasang pot-pot bunga saja gitu Pak. Memang seperti itu Pak. Kalau memang demikian, Pak, apakah nantinya tidak dikhawatirkan bahwa ini kan kita harus mempertimbangkan bukan hanya segi estetis saja, tapi fungsi dari pohon tersebut ya. Kalau diganti dengan pot, apakah nanti fungsinya tidak akan sama tentunya dengan pohon yang memang tertanam di tanah, Pak? Ya. Ini bagaimana, apakah tidak menjadi pertimbangan yang lebih berat lagi begitu dibandingkan dengan mengganti dengan pot? Tadi disampaikan bahwa penggantian itu bukan seluruhnya dengan pot Pak. Tadi itu ada tanaman yang sekarang yang 102 itu kan masih pohon besar Pak, yang sudah ditanam. Artinya tadi ketika misalnya medianya tidak memungkinkan untuk ditanam pohon besar, itu kita pasang pot. Misalnya di bawahnya udah semua dipakai oleh gorong-gorong, kan tidak mungkin juga kita tanam pohon yang besar di sana. Jadi di atas gorong-gorong itu kita tempatkan pot-pot. Bukan mengganti semua yang 300
68 itu dengan tanaman itu di atas atau tidak seperti itu.